Saya kalau target itu pasti saya punya angan-angan setinggi langit. Misalkan nanti kalau pas ada melesetnya jatuh, paling nggak bisa gondelan bulan. Kalau saya punya patokan gitu, 50 juta per bulan, bersih, bersih. Perkenalkan, nama saya Tato Haryanto. Saya adalah peternak sapi perah dari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Saya awal mula beternak dulu dari 2009. Awal mula beternak saya meneruskan dari orang tua, bukan dari saya awal pribadi. Dulu awal pertama saya ngelanjutin usaha keluarga. Kalau dulu saya awal-awal masih otodidak, melanjutin yang orang tua ajarkan. Terus basicnya sih juga dulu pernah sekolah di sekolah peternakan juga. Kalau awal-awal dulu kan saya sebenarnya nggak mau sama beternak sapi perah. Jadi ya mau nggak mau ya kalau dirasa berat ya berat. Soalnya dari awal emang belum suka sama sapi perah. Kalau untuk awal-awal dulu saya mungkin beternak cuma ngasih makan ya, ngasih konsentrat, tapi alhamdulillah dari pengalaman lambat laun kan banyak pengalaman juga. Jadi kalau untuk sekarang mungkin dari segi produksi hasilnya udah beda jauh. Kalau untuk saya pribadi beternak sapi perah yang saya rasa sangat menguntungkan mungkin dari awal-awal 2020 lah. Kalau dulu saya mungkin masih beternak otodidak lah, nggak yang mau ngikutin saran dari teman atau saudara. Mungkin setelah ada beberapa teman ngasih saran, terus ada juga pendampingan dari segi produksi hasil udah beda jauh sama yang dari saya awal beternak dulu. Kalau untuk kerugian mungkin awal-awal PMK mungkin nggak cuma saya, mungkin peternak lain juga merasakan. PMK itu kalau untuk bagi saya pribadi untuk peternak itu sangat-sangat merugikan. Kita udah rugi dari modal, terus rugi waktu juga untuk ngurusin, berat lah pokoknya. Paling saya waktu PMK itu sempat mau berhenti jadi peternak dulu. Mungkin karena faktor pertama keluarga, karena kan kalau kita udah berkeluarga mungkin kan kalau dulu saya merasa beternak sapi perah itu nggak ada untung-untungnya, malahan rugi. Tapi lambat laun ternyata usaha sapi perah itu sangat-sangat menjanjikan lah untuk kedepannya. Bahkan menurut saya beternak sapi perah itu bukan lagi sebuah usaha, tapi sudah bisa menjadi buat pekerjaan. Kalau dulu saya awal-awal mungkin beternak sapi perah, kalau pagi mungkin setelah pemerahan mungkin saya cari rumput lah ke ladang, bisa ke hutan. Tapi mungkin kita harus mengapresiasi cara-cara baru untuk beternak yang lebih mudah. Misalkan kan sekarang saya bisa nggak harus cari rumput lah beternak. Sekarang ada contoh, kita ada pakan komplit feed, terus ada tebon silase. Kalau dulu beternak memang berat, kita harus cari rumput, belum kita waktu pemerahan. Terus kalau sekarang kan udah ada komplit feed, terus silase, tebon jagung, terus untuk merah kan sekarang udah ada mesin perah juga. Jadi kita nggak harus yang
repot banget ngurusin sapi perah. Kalau untuk hasil sangat-sangat berpengaruh. Dulu saya awal-awal waktu masih pakai hijauan rumput gajah, mungkin awal produksi cuma 12 liter per ekor per hari. Tapi setelah saya pakai Complete Feed, terus pakai silase tepung jagung, alhamdulillah untuk hasil sangat-sangat signifikan. Perubahannya beda jauh. Kalau dulu mungkin otodidak, tapi kalau sekarang kan udah ada banyak media sosial. Yang penting kita mau belajar, mau berusaha, mau mengaplikasikan, terus ada saran dari saudara, teman. Kalau kita mau mencoba, insya Allah dapat hasil yang baik. Complete Feed malah dikasih tahu teman saya. Terus saya disuruh kasih ini loh, ada pakan jenis baru apa, saya bilang namanya Complete Feed. Biasanya kalau orang sini bilangnya TMR lah. Saya awal-awal coba kayak iya kayak enggak, kan kalau mayoritas peternak itu kan kalau nggak ada hasil nggak mau nyoba. Tapi alhamdulillah setelah saya mengaplikasikan terus lambat laun akhirnya dapat hasil yang sangat memuaskan. Saya awal pertama dulu tahu Complete Feed itu 2021. Kalau untuk perubahan sangat-sangat signifikan lah. Dulu rataan per ekor saya per ekor per hari cuma 12 sampai 15 liter. Alhamdulillah sekarang setelah saya pakai hijauan tepung jagung, pakai TMR sama pakai konsentrat yang berupa pelet itu, kalau untuk sekarang rataan produksi per ekor per harinya 24,8. Kemarin puncak sempat rataan per ekor per hari 29,8. Ternak saya sendiri, saya kalau hijauannya full tepung jagung. Terus kalau untuk konsentratnya saya pakai SMG yang S20 pelet, sama pakai komplitnya saya pakai punyanya SMG TMR itu. Kalau untuk kondisi fisik sapi mungkin ada perubahan yang sangat beda lah. Kalau dulu mungkin BCS-nya cuma 1, 2, mungkin kalau sekarang bisa 3, 4. Untuk sapi juga untuk nafsu makannya malah sangat-sangat bagus. Soalnya kayak lebih suka gitu sama TMR sama yang konsentrat pelet itu. Kalau untuk pola pembeliannya saya usahakan saya pakai metode ad libitum. Jadi diusahakan di tempat makannya nggak sampai yang bersih gitu. Kalau setelah saya mengenal produk dari SMG, saya udah nggak pernah pakai yang merek-merek lain. Dulu kalau awal-awal dulu saya pakai ampas singkong, terus pakai polar, terus pakai ampas tahu, pernah pakai DDGS. Kalau untuk hasil sih dulu emang sangat-sangat bagus juga, tapi untuk kosnya kan terlalu tinggi, meskipun untungnya nggak terlalu banyak lah. Kalau menurut saya yang paling efektif kalau untuk yang sekarang, yang penting kita mau menghitung kebutuhan sapi perah. Kalau dari awal saya beternak mungkin hasil yang sangat pas yang pakai produk SMG ini. Setelah saya mengenal SMG ini, jadi saya juga dulu ada pendampingan dari KUD sini, disuruh ngitung kebutuhan ternak. Jadi bobot sapi kita berapa, pakan apa yang harus diberikan, terus kebutuhannya sapi berapa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata beternak sapi perah itu enggak yang sekedar ngasih makan, ngasih konsentrat. Jadi harus belajar manajemen juga.
Kalau kita mau berkembang untuk beternak, yang penting kita harus, yang pertama kita ada niat dulu. Kalau kita ada niat, baru kita ada usaha. Yang penting nggak bosen-bosen belajar. Ya pengalaman di lapangan mungkin itu adalah guru yang paling baik. Kalau untuk peternak pemula, misalkan ada seseorang mau beternak dulu, kalau saran saya mungkin jangan langsung buat kandang, jangan langsung beli sapi dulu, jangan langsung kita belajar beternak. Kalau saran saya mending kita cari referensi dulu, misalkan ke peternak yang mungkin pengalamannya udah lebih mengerti lah beternak sapi perah itu. Habis itu kita bisa browsing di sosial media cara beternak sapi yang baik itu gimana. Soalnya beternak sapi itu nggak cuma kita beli sapi, habis itu sapinya kita ambil air susunya, kan kalau cara beternaknya salah eman-eman juga. Soalnya kalau modalnya besar untungnya kecil kan ya rugi juga. Kebetulan di sebelah rumah saya dulu ada ya saudara, ya teman, ya tetangga. Dulu awal 2009 beliau pelihara bagi hasil punya saya 1 ekor. Habis itu dari 1 ekor itu beliau dari 2009 sampai sekarang 2026 beliau alhamdulillah sekarang udah punya 12 ekor, malah punya milik beliau sendiri. Kalau untuk rencana kedepannya saya mungkin mau nambah populasi juga. Terus nggak cuma nambah populasi, mungkin bisa kalau ada peternak yang mungkin mau belajar beternak, mungkin kita bisa sharing-sharing juga sambil ngopi, sambil ngobrolin sapi. Mungkin banyak juga lah yang kedepannya, paling enggak mungkin kita bisa, mungkin saya pribadi mungkin bisa bermanfaat buat ilmunya buat peternak-peternak yang lain juga yang mungkin mau belajar juga. Yang mungkin nggak akan pernah saya lupakan dari beternak sapi perah, mungkin salah satunya juga dari sapi perah ini ternyata kita bisa nambah saudara, teman, terus bisa membahagiakan keluarga juga. Terus ada hal yang mungkin nggak akan pernah saya lupakan dari sapi perah, saya bisa jalan-jalan ke Eropa.